Di malam itu aku duduk di depan televisi, namun tak satu pun acara TV dapat menarik perhatianku. Lalu aku termenung sejenak memikirkan kegiatan apa yang akan kuperbuat di malam itu. Waktu itu di rumah lagi sepi, om dan tanteku masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Saat sedang melamun, aku melirik ke arah lemari besar di samping TV layar lebar. Mataku tertuju pada rak koleksi VCD yang ada di sana. Segera aku buka dan memilih film-film yang bagus. Namun yang paling aku menelan ludah adalah ada satu VCD dengan cover depan gambar ular tangga. Tak kulihat pasti judulnya, langsung aku putar dan ternyata wow banget. Batinku kegirangan begitu melihat adegan yang sangat wah. Sesaat kemudian aku sudah larut dalam film itu. Bat 4NG perilaku pun makin lama makin menger 4S seperti batu. Aku duduk di sofa panjang depan TV dan menikmati adegan demi adegan yang semakin membuatku terbawa suasana. Tanpa sadar tanganku ikut memanjakan bat 4NG perilaku hingga tampak menit 3 embul ke atas melewati pinggang sel 4 nap pendek yang kupakai. Tapi belum sampai 10 menit, karena terlalu asyiknya sampai tak menyangka tante sudah berada di luar ruang depan sambil menekan bel. Waduh, aku lupa menutup pintu gerbang depan tadi. Untung pintu ruang tamu masih terkunci, umpatku dalam hati. Segera aku matikan VCD player itu dan tentunya sambil sedikit mengatur nafas yang masih tegang agar sedikit lega. "Kamu, kok belum tidur? Gas?" sapa tante begitu kubuka pintu ruang tamu. "Belum tante," hidungku menghirup bau khas parfum tante yang elegan. "Udah makan?" tanya tante lagi. "Mau makan apa Tan? Orang di dapur gak ada apa-apa kok." "Ya udah tadi tante sebelum pulang sudah pesan 3 paket antar untuk makan malam kita." "Wah mau banget Tan, tapi mana paketnya?" sahutku bersemangat. "Tuh kan, kamu pasti lagi asyik tadi. Makanya gak denger kalau pengantar paket datang sedikit lebih awal dari tante." "Yang bener Tan," jawabku agak kikuk. Awal sebuah kisah terjadi. "Bagas, bangun dong, sudah jam 6:30. Om kamu sudah menunggu di luar. Nanti kamu bisa telat kalau kesiangan gini." Suara Tante Manda terdengar dari balik pintu, membangunkan aku yang masih tertidur lelap di kamar. Aku menggeliat kecil sembari melentangkan tangan khas senam bangun tidur. Kubuka mata perlahan. Rasa kantuk masih menyelimuti mata. Semalam aku tidur terlalu larut karena mengerjakan tugas kuliah. Kukibas selimut ke samping, lalu berdiri duduk di atas tempat tidur. "Iya Tan," ucapku ke arah pintu seraya membuka mata yang tadi setengah merem. Wanita itu rupanya sudah berlalu dari balik pintu. Mungkin pergi ke dapur menyiapkan sarapan pagi sebelum menjalankan aktivitas masing-masing. Aku kuliah di kampus ternama di kotaku, dan di sini aku tinggal dengan tante dan om aku, karena kedua orang tuaku sudah meninggal akibat kecelakaan beruntun yang bikin meninggal puluhan orang di jalan tol. Melihat aku hidup sebatang kara dan tidak memiliki sanak saudara, om aku berbaik hati mau menampungku di sini. Terlebih Om Cahyo dan Tante Manda selama menikah belum memiliki momongan. Mereka menyayangi aku seperti putranya sendiri. Om Cahyo adalah adik bungsu ibuku yang terdiri dari 3 orang saudara. Dia bekerja sebagai seorang manajer keuangan pada perusahaan ternama. Sedang Tante Manda mengelola toko butik di mal tengah kota. Melihat jam sudah pukul 7 kurang, aku segera ke kamar mandi. Setelah selesai membersihkan diri, aku langsung mengenakan busana. Menatap cermin sejenak, kusisir rambutku dengan rapi,
lalu siap-siap untuk berangkat. Kutemui Tante Manda di belakang, lalu habis sarapan pagi, kusalami tangannya yang masih halus dan lembut meski dia sudah berumur. Usia Tante Manda 40 tahun. "Aku berangkat dulu ya, Tan," ujarku setelah mengambil semua buku-buku dan peralatan kuliah. "Lia gas, hati-hati ya, kuliah yang fokus loh," jawab Tante sambil berlalu ke arah mesin cuci dan melanjutkan tugas paginya seperti biasa. Aku berjalan ke depan menemui Om yang sedang manasi mobilnya. Melihat aku sudah siap, Om segera masuk mobil dan duduk di kursi sopir, dan tak lama siap meluncur ke kampusku dulu. Setelah itu Om Cahyo langsung menuju kantor untuk masuk kerja seperti biasa. Aku berjalan menuju gedung kampus. Sesampainya di sana, aku langsung masuk kelas. Mumpung kuliah belum dimulai, aku memeriksa tugas yang kubuat tadi malam. Setelah merasa yakin tidak ada yang salah, kumasukkan tugas ke dalam tas. Tak lama kemudian, kuliah pun dimulai. Setelah jam kuliah pertama dimulai, tak terasa 2 jam berlalu. Hingga sampai jam 1 siang aku dan teman-teman keluar kelas. Ketika beranjak pulang, begitu berada di depan gerbang kampus, aku kaget. Biasanya yang menjemput aku Om Cahyo, tapi kali ini Tante Manda yang datang. Aku pun tersenyum ke arahnya. "Kok Tante yang jemput?" tanyaku agak heran. "Om kamu belum pulang gas? Dia ada meeting mendadak dengan bos besarnya. Yuk naik, kamu pasti sudah lapar banget. Tadi Tante masak kar ayam kesukaan kamu," jawabnya panjang lebar. Ciri khas tanteku memang begitu. Dia kalau bicara ramah sekali dan suka melebar kemana-mana. Biasa, sifat ibu-ibu. "Tante kok harum banget sih? Emangnya setelah ini mau kemana lagi?" tanyaku seraya menghirup aroma parfum khasnya. Lalu aku bonceng di belakang. Aku dan Tante Manda memang akrab. Gak ada istilah canggung-canggungan. Kami layaknya seorang anak dan ibu. Saking akrabnya, aku pernah rebahan di pangkuan Tante saat nonton TV. "Tante mau ke rumah Bu Rika, mau arisan. Nanti kamu anterin Tante ke sana. Setelah itu kamu pulang pakai motor Tante. Sekitar jam 4 sore kamu jemput lagi," sahut Tante Manda seraya menghidupkan motor. "Siap Tan," ucapku. Itulah hari-hari yang kujalani selama tinggal di rumah Tante. Pergi kuliah dan membantu aktivitas Tante atau Om di setiap ada kesempatan. Mereka benar-benar menyayangi aku dan menganggap aku seperti anak sendiri. Tapi sekelumit kisah di atas terjadi setahun yang lalu. Bukan berlangsung saat ini, sebelum aku dan Tante Manda Mensch 4 Lin kedekatan khusus. Kami masih seperti keluarga yang layak, seperti anak dan ibu. Tapi setelah hubungan empat terang terjadi, aku sudah tidak tinggal di rumah Tante Manda. Aku ngekos sendiri, yang jaraknya tak jauh dari kampus. Aku tak habis pikir, kenapa aku bisa terjebak ke dalam dekap 4 enteku sendiri. Padahal dia istri Om adik kandung ibuku. Sungguh perilaku dalam persaudaraan yang sangat kurang pas. Peristiwanya begitu cepat, pada saat itu aku mengerjakan tugas kuliah di kamar sampai ketiduran di atas meja. Jam 2 malam aku bangun, karena harus selalu beranjak ke dapur. Hendak mengambil air minum. Ketika berjalan di samping kamar Om, yang pintunya tertutup, tak sengaja mendengar suara khas. Dan setelah aku cermati, suara itu seperti suara orang membajak sawah. Cepat-cepuk kayak proses membajak,
banyak lumpur yang tergenang. Tentu saja suara traktor pun bergemericik. Kira-kira seperti itulah bayangan yang kudengar. Terang saja jel 0R4 ku menjadi membara. Dar 4H ku pun berdesir hebat. Dan saking terbawa arus, aku merasa ada sesuatu yang bereaksi di dalam diriku. Apalagi seumur hidupku baru kali ini aku tahu secara langsung. Biasanya hanya melihat pada TV kayak cerita di awal. Dan suara itu kayak paduan suara yang dilakukan oleh om bersama tanteku. Apalagi tanteku orangnya cantik dan padat berisi. Terang saja angan pun melayang, membayangkan seperti apa kegiatan mereka di dalam. Karena penasaran, akhirnya aku memberanikan diri untuk menginceng. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi tante saat itu. Setelah kulihat dari sel 4H pintu, nafasku ngos-ngosan, jantung pun berdegup kencang. Waktuku melihat hanya sebentar. Aku takut om tahu kalau aku tengah mengawasi dia lagi membajak sawah sama tante. Maka setelah usai mengambil air minum, aku kembali ke kamar. Dan keesokan paginya, Om Cahyo mendadak pergi keluar kota untuk melakukan dinas luar. Setelah berangkat, Om baru memberi kabar kalau di sana dia terpaksa menginap selama 2 hari. Alasannya karena ada agenda kerja yang belum selesai. Mungkin karena melihat Om Cahyo pergi dan di rumah cuma ada aku, Tante Manda mengajakku mengobrol di taman belakang. Katanya ada sesuatu yang hendak dia bicarakan. Aku pun menuruti ajakannya. Setelah duduk di taman, sambil diam-diam memandang wajah cantik tanteku sendiri. Saat itu malam hari, pukul 20 waktu Indonesia Barat, tante duduk di kursi taman dengan busana khasnya. Mungkin dia sengaja begitu karena ingin memancing. Yang notabene anak remaja yang masih menggebu kalau bicara soal naluri. Lalu, mau bicara apa Tan? Tanyaku seraya menyandar di 4H-nya. Sebelumnya aku memang akrab sama tante. Sudah kayak anak dan ibu, tak ada rasa canggung. Tadi malam saat jam 2 kamu ngapain? Tanya Tante Manda. Mak Dek. Seketika dadaku berdegup, aku kaget. Kenapa tante bertanya begitu? Jangan-jangan dia tahu aku mengincengnya tadi malam? Anutan, gak ngapa-ngapa. Aku tidur di kamar. Lagian kenapa pula aku bangun jam 2? Ujarku seraya merubah jarak duduk karena kaget. Jujur saja kenapa? Kamu ngeliat om kamu sedang membajak sawah, iya kan? Desaknya memaksa aku mengaku. Ah, enggak Tan, gak ada kok. Aku mana tahu om bajak sawah. Setahuku tadi malam aku tidur, kelitku berusaha mengelak. Kamu jujur saja gas. Apa pengen aku ceritakan sama om kamu? Biar kamu malu. Mak teratap, seketika jantungku, yang tadi masih berdegup, kini menjadi berdetak kencang. Akhirnya aku ketakutan dan menundukkan kepala tanda, sedang menahan malu. Selanjutnya, mau tidak mau aku terpaksa mengaku. Dan bicara apa adanya. Maafin aku Tan, tadi malam aku gak sengaja, ucapku lirih. Aku malu sekali, udah gak usah menunduk gitu dong, biasa saja. Kamu sudah gede, jadi wajar kalau penasaran dan pengen tahu soal itu. Tante saja yang gak sopan, seharusnya kalau membajak sawah mesti pelan-pelan, supaya suaranya gak kedengeran sama orang lain. Seketika rasa takut dan maluku berubah jadi lega. Aku bersyukur ternyata tante tidak memarahiku. Namun, masih ada sedikit rasa tak enak di hati. Sekali lagi, aku minta maaf ya Tan, aku benar-benar hilaf. Seharusnya aku tidak bedigasan kayak gitu. Ya udah, gak apa-apa. Lalu mengusap ujung kepala aku. Bagas gak ngerjakan tugas kuliah malam ini, sambung tante bertanya.
Belum Tan, apa sekarang Bagas sudah boleh pergi Tan? Tanyaku. Lo mau kemana? Lihat tugas Tan, sahutku. Oh iya silahkan. Jangan lupa tidur cepat agar gak kesiangan. Baik Tan. Sampai di dalam kamar perasaan maluku belum hilang. Tapi di sisi lain aku masih penasaran. Dan terus membayangkan betapa bahagianya Om Cahyo memiliki istri secantik Tante Manda. Ada-ada saja pikiranku, malah terbayang terus kecantikan tanteku sendiri. Mungkin perasaan yang kualami karena sudah melihat secara langsung properti pribadi Tante Manda saat sawahnya dibajak om aku sendiri. Ternyata Om Cahyo luar biasa dalam bercocok tanam. Dia masih kieng meski usia berkepala 5. Tak lama, selesai garap tugas aku langsung tidur. Jam sudah menunjukkan angka 11 malam. Saat liar-liar mau bobok untuk menjemput mimpi, tiba-tiba aku mendengar suara pintu kamarku dibuka. Aku mengangkat kepala, ingin melihat siapa yang masuk. Dan seketika aku kaget bukan main, ternyata tante yang masuk. Sebenarnya rasa kagetku bukan karena melihat sosoknya, tapi tampilannya itu yang seperti disengaja untuk memancing nalurku. Terang saja antara kaget dan penasaran menjadi satu. Sepintas aku lupa kalau dia itu tanteku sendiri. Aku pun jadi semangat melihat kecamatan 4 tikanya. Kenapa belum tidur? Gas, tanyanya pelan seraya duduk di sisi K4 Sur. Tadi hampir Tan, tapi karena ada yang masuk aku gak jadi tidur, jawabku seadanya. Mau tante? Tem 4 nih gak? Tanyanya dengan kalimat jelas, sambil melihat ke arah bawahku. Tapi Tan, aku masih belum paham. Udah lupakan soal itu, yang tante butuhkan traktor sawah. Apa kamu gak merasa rugi tante kasih kesempatan membajak ini? Mata tante berkedip mengarah ke propertinya. Kalimat itu membuat aku semakin lupa keadaan. Dan selanjutnya, terjadilah sebuah kegiatan mirip kayak Om kemarin. Aku dan tante giat bercocok tanam. Tante Manda orangnya memang memiliki semangat tinggi. Dari pengakuannya, sekali saja tidak berbuat dengan Om Cahyo, kepalanya sering merasa cenat-cenut dan mumet tak karuan. Sampai-sampai dia gak bisa tidur. Selagi ada aku, dia pun nekat memanfaatkan keadaan. Apapun alasannya, sebenarnya sikap Tante Manda sangat jauh melenceng dari marwah seorang perempuan, apalagi aku ini keponakannya. Maka dari itu, untuk menghindari hilaf lagi, aku memutuskan pindah untuk kos. Tapi nyatanya semua itu percuma, aku malah menjadi tuman. Sering merindukan tante, sampai di suatu saat, aku tak bisa menahan keinginan itu. Akhirnya aku kembali menemuinya diam-diam. Dan kembali berbuat hingga sampai lama kegiatan itu terus berlangsung. Sudah tak terhitung berapa kali, dan akhirnya suatu ketika aku menemukan kesadaran, aku memutuskan bertobat. Aku sadar Tante Manda itu istri dari Om Cahyo, adik ibu kandung aku sendiri. Aku bersyukur, kini Tante Manda sudah punya momongan. Hari-harinya dihabiskan untuk mengurus si kecil. Walau kadang terbersit dalam pikiranku, kira-kira Tante Manda dapat bibit unggul dari siapa ya? Karena sudah ada momongan, lama-lama Tante jadi lupa sama aku. Dan sudah tidak lagi sering kerja bareng. Namun lagi-lagi ada satu hal yang selalu mengusik pikiranku tentang si kecil itu. Tapi entahlah, biarlah waktu yang menjawabnya. Kini aku fokus dengan kuliahku, karena sebentar lagi menggarap skripsi. Dan tak lupa aku berharap, semoga adik sepupuku itu benar putra Om Cahyo. Begitulah alur cerita kisahnya.
Semoga dapat menghibur dan sukses selalu buat sahabat pembaca semuanya. Terima kasih.